Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal yang berikutnya dari At-Tibbun Nabawi atau Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, فكان من هدي صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. Di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah fi'l tadawi fi nafsihi. Rasulullah SAW melakukan usaha pengobatan untuk dirinya. Seperti Rasulullah SAW ketika disihir oleh perempuan Yahudi mau dibunuh, maka Rasulullah SAW berbekam. Ketika para sahabat yang lainnya menyantap makanan yang dihidangkan oleh perempuan Yahudi, ada yang selamat, ada yang meninggal. Dan Rasulullah SAW selamat karena berbekam. Wal amru bih, dan perintah atau memerintahkan untuk berobat kepada para sahabatnya atau kepada umatnya yang mengalami sakit dari keluarganya atau kalangan para sahabatnya. Oleh karena itu seperti hadis larangan masuk atau keluar daerah yang kena ta'un, penyakit wabah. Sebagian ulama seperti pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan untuk keluar dari daerah yang terkena wabah atau ta'un, sehingga larangan tersebut maknanya makruh, bukan litahrim, bukan pengharaman, karena dengan alasan tadawi, mengambil obat atau berobat. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW, jangan kalian masuk ke negeri yang terkena wabah dan jangan kalian keluar. Kalau sudah di situ jangan keluar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan boleh keluar dalam rangka berobat. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita keluar dari takdir Allah kepada takdir yang lainnya. Yaitu ketika dibutuhkan untuk tadawi, berobat, ya berobat. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga mahmulun ala karahah at-tanzih. Larangan tersebut disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, menukilkan kalamnya Imam Syafi'i. Ibn Hajar dalam kitabnya Badlul Ta'un fi Fadl Ta'un, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, karangan Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah. Karena beliau madhabnya adalah Syafi'iyah. Madhab Ibn Hajar rahimahullah Syafi'iyah. Kembali lagi kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walakin lam yakun min hadi wala hadi ashabi istimal hadhihi al-adwiyah al-murakkabah allati tusamma aqrabadhin, bal kana ghalibu adwiyatuhum bil mufradat.
Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, menyinggung masalah obat. Akan tapi bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bukan petunjuk para sahabatnya menggunakan obat-obat yang dinamakan dengan akrabadzin. Akrabadzin itu farmasi. Nah, obat-obat kimia. Al-murakkabah allati tusamma aqrabadzin bal kana ghalibu adwiyatihim bil mufradat. Bahkan kebanyakan dari pengobatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah dengan al-mufradat. Mufradat itu herbal tunggal, seperti Rasulullah SAW minum madu, habas sauda, ya, sana wassanut, kemudian kustul hindi, kemudian dengan yang lainnya, atau seperti berbekam, ya, minum madu dan yang semisalnya. Balkan ghalibu adwiyatihim bil mufradat. Kebanyakan, seringnya, keumuman yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang tunggal, obat-obatan yang tunggal, yang sifatnya tumbuh-tumbuhan tadi, kembali seperti yang tadi disebutkan. Boleh nggak dengan kimia? Ya boleh saja, karena masyayikh zaman sekarang seperti Syekh Rabi, Syekh masyayikh seperti Syekh Muqbil rahimahullah, ketika akhir hayatnya beliau sakit, beliau menggunakan obat kimia juga. Artinya dia operasi di Amerika, di negara-negara kafir. Ini menunjukkan boleh, ya. Nah, walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menyebutkan kebanyakan atau keumuman dari obat yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah tidak pernah menggunakan farmasi, akrabadzin, dalam keadaan orang-orang Romawi dahulu ya mereka menggunakan itu, ya. Nah, wa rabbama Allahu ilal mufrad ma yu'awinu aw yaksiru sarwata. Bahkan kadang Rasulullah SAW dan para sahabatnya menambahkan dari herbal-herbal yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada, ditambah dengan herbal yang lainnya, tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bisa membantu untuk kesembuhan atau untuk mempercepat kesembuhan. Wa hadza ghalibu tibb al-umam ala ikhtilafi ajnasihim min al-arab wa turk wa ahli al-bawadi qatibatan. Dan ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kebanyakan yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah metode secara keumuman dari bangsa Arab, Turkiya, ahlul bawadi qatibah, dan orang-orang pedalaman secara keumuman seperti itu. Wa inna ma'uniya bil murakkabat ar-rum wal yunaniyun. Dan yang aku maksud dengan murakkabat kan di sini al-murakkabah allati tusamma aqrabadzin, ya,
Nah, obat-obat murakkab itu yang dibuat disusun dengan kimia. Ya. Yang aku maksud dengan obat-obat murakkabat adalah yang dibuat oleh bangsa Romawi dan Yunani. Romawi di mana? Roma. Yunani di mana? Yunani. Ya, karena peradaban mereka dari dulu sudah ada membuat obat kimia. Ya, proses. Ya, eksperimen. Mencoba ini, mencoba itu, mencoba ini, mencoba itu. Ini yang dimaksud. Tapi kembali lagi hukumnya boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Karena para ulama juga ada yang memakai obat-obat kimia. Boleh, bukannya tidak boleh. Seperti tadi contohkan seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan masyayikh yang lainnya, kadang kalau sakit ya pakai obat kimia juga tidak mengapa. Nah, wa aktsaru tibbal hindi bil mufradat, dan kebanyakan dari pengobatan India, dari bangsa Hindus, India, itu dengan tumbuh-tumbuhan. Mufradat yang dimaksud dengan di sini bukan mufradat kosakata bahasa Arab, bukan. Tapi adalah herbal tunggal, tumbuh-tumbuhan yang tunggal, kadang dicampur, ditambah, ya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa qad ittafaqa al-atibba' ala anna mata amkana tadawi bil ghadala yu'dal anhu ila ad-dawa' wa mata amkana bil basit la yu'dal anhu illa bil murakkab. Telah sepakat para atibba, para tabib di zaman beliau atau sebelumnya, zaman al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini penting. Ya. Jadi kalau al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan atibba, para tabib yang masyhur, bukan ecek-ecek, bukan baru belajar kemarin sore, bukan, memang faham tentang masalah pengobatan, teori, metodenya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, para ulama atau para tabib sepakat ketika seseorang berobat dengan makanan itu sudah cukup. Ya, mungkin di zaman sekarang dengan pola makan, mengatur pola makan. Ketika mengatur pola makan itu sudah bisa menyembuhkan, maka ini cukup, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Cukup dengan makanan. Seperti apa? Makanan atau minuman madu. Minum madu atau makanan yang sehat sudah cukup. Minum susu kambing, susu sapi atau susu onta sudah cukup, ya sudah. La yu'dal anhu ila dawa, enggak butuh lagi pada obat, enggak perlu lagi pada tanam-tanaman. Kan gitu. Beda lagi kalau dia sudah minum madu, minum susu kambing misalkan, atau yang lainnya dari makanan-makanan sehat, tetap sakit. Nah, ini beda lagi. Ya, tapi kalau dia mencukupkan dengan makanan yang sehat, pola makan yang sehat, yang teratur, badannya sehat, seimbang, maka cukup. La yu'dal anhu ila dawa, enggak perlu lagi obat, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa mata amkana bil basit la yu'dal anhu ila al murakkab. Dan ketika seseorang diberikan obat yang ringan saja sudah sembuh, ya enggak perlu obat-obat yang berat, herbal yang berat, tumbuh-tumbuhan yang campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, ya enggak perlu. Karena yang mudah saja, misalnya minum rebusan air jahe plus madu, udah sembuh, ya udah cukup. Enggak perlu kasih ini, mabok nanti.
Ya, kelenger dia, kejang-kejang. Ya, bisa ngedrop, bisa. Kenapa nggak bisa? Ini rumus. Ya. Sehingga kadang jangan, kalau yang belum paham, belum ahli, ya jangan coba-coba, karena banyak yang keracunan juga. Banyak yang ngedrop juga. Ya. Campur ini, ternyata apa? Jantungnya berdebar. Ini hati-hati. Ya, wa mata'am kana bil basit. Ketika mencukupkan dengan obat atau herbal yang ringan, maka enggak perlu dengan obat atau herbal yang sifatnya berat. Dicampur. Kelenger dia, mabuk. Mati bisa? Ya bisa, kenapa enggak bisa? Sehingga hati-hati. Hati-hati, jangan sembarangan. Qalu, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa kullu da'in qaddara ala daf'i bil aghdiyah wal himyah lam yuhawal daf'uhu bil adwiyah. Setiap penyakit yang bisa diatasi dengan pola makan dan penjagaan, ya tadi kembali lagi, maka cukup, enggak perlu dikasih dengan obat. Misalkan pilek, batuk, ya cukup dia makan sop kambing, ya ada rempah-rempahnya, jahenya, minum air madu, ya cukup. Enggak perlu dia yang berat-berat, ya karena mau istirahat yang cukup, tidur, istirahat, alhamdulillah sembuh. Nah, sehingga diberikan dosis yang ringan, baik dengan makanan yang sehat, pola makan yang sehat, yang teratur, ya cukup. Penjagaan, dia menjaga pola makan juga, jaga ini. Ya, misalkan dia, biasa batuk, ya minum es misalkan, ya jangan, dijaga. Udah tahu batuk, minum es, ya jangan dijaga. Bukan berarti haram esnya, ya es ya halal. Kenapa? Ya kamu lagi batuk, boya mikir, ya. Nah, udah tahu sakit perut, minta saus, minta sambal misalkan, ya jangan, dijaga ususnya, perutnya, lambungnya, supaya enggak sakit perut. Nah, penjagaan ini atau mengatur pola makan yang sehat, kalau sudah bisa menjaga kesehatan dia atau mengusir penyakitnya, ya cukup dengan yang seperti ini, metodenya cukup yang sederhana saja. Lam yuhawal daf'uhu ilal adwiyah, enggak perlu lagi obat, karena yang simpel-simpel saja. Beda lagi kalau tingkatannya naik, penyakitnya udah 10 tahun, kena ini, pagi sakit, siang sakit, sore sakit, malam sakit, badannya kurus, nggak bisa bergerak, ini beda lagi. Kalau cuman baru sehari 2 hari, ya kasih yang ringan-ringan, dia usahakan sesuatu yang ringan yang bisa meningkatkan imunitas dia, maka cukup, tidak perlu yang berat-berat. Qalu wa la yanbaghi lit-tabib an yula' bisaqil adwiyah fa inna ad-dawa' idza lam yajid fil badan da'an yuhalliluhu aw wajida da'an la yuwafiquhu aw wajida ma yuwafiquhu fazadat kamiyatu alayhi aw kayfiyatuhu tashabbatha bis-sihhah wa 'abatha anha wa 'abatha biha. Para tabib mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang tabib atau terapis atau yang semisalnya, enggak sepantasnya seorang tabib langsung ngasih obat. Ya, harus didiagnosa dulu, dilihat sakitnya apa, sudah berapa lama, ya banyak enggak keluhannya. Keluhan cuma 1 ya cukup. Ya.
yang ringan-ringan. Karena apa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan dari para atibba, fa inna dawa, karena yang namanya obat kalau sudah masuk ke dalam badan ini enggak bisa dicerna oleh badan, enggak bisa menyatu oleh badan. Au jidadaan la yuwafiqu, atau walaupun ada penyakit tapi enggak cocok dengan obatnya. Au wujida ma yuwafiqu fazadat kamiyatu alaih, atau mungkin cocok tapi dosisnya kelebihan. Au kaifiyatu, atau caranya juga salah, maka akan menjadi sakit dan obatnya sia-sia, badannya pun semakin parah. Sehingga hati-hati. Ya, makanya butuhnya apa? Komunikasi, butuhnya diagnosa, butuhnya diperiksa, ditanya, ini sakitnya apa, sudah berapa lama, ya, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan. Ya, enggak sekedar nih minum ini, ya itu mah jualan obat, ya, supaya obatnya laku atau herbalnya laku. Jangan ditanya dulu nih kenapa. Nah, tidak langsung. Ya mungkin kasih madu cukup, atau minum susu cukup, udah sembuh alhamdulillah. Wa arba'u tajarib minal atibba tibbuhum bil mufradat ghaliban wa hum ahli firaq at-tibb ats-tsalath. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kebanyakan dari para tabib-tabib yang berpengalaman, mereka sering menggunakan tumbuh-tumbuhan yang tunggal secara keumuman. Ya tadi kembali misalkan rebusan jahe atau rebusan jahe habas sauda dengan madu misalkan, ya cukup naikin daya imun misalkan. Wahum ahadu firaqat tibb ats-tsalath, dan mereka adalah salah satu dari 3 kelompok sekte tabib yang ada. Ini dari metode dan cara. Bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, menjelaskan cara mengobati dengan bertahap, tidak langsung nih minum obat, nih obat ini bagus. Itu sih jualan obat. Jadi tukang obat, bukan tabib. Ya. Nah, kecuali dia sudah faham, memang faham dan mengerti ini obatnya memang. Ya. Kasih yang ringan-ringan saja dulu. Nah, sehingga jangan kasih yang berat. Nah, bertahap. Yang sederhana dulu, baru dilihat lagi, dicek lagi, diteliti lagi, difahami lagi, ditanya lagi. Kan seperti itu. Nah, sehingga jangan tergesa-gesa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu.